Ya, sekarang kita mau baca Mazmur. Ambil dari Mazmur 27. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 27, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Sudah dapat semuanya? Oke, kalau udah dapat semuanya, Kakak akan bacakan ayat yang tercetak keluar. Nanti adik-adik kakak-kakak semuanya membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 27 ayat yang 1 sampai 6. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, yakni semua lawanku dan musuhku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, satu hal yang kau minta kepada Tuhan. Diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Amin. Sebelum pelayanan firman kita akan menyanyikan siapkan hatiku Tuhan. Sudah hafal kan semuanya? Ya.
Ya, sekarang kita mau masuk ke pelayanan firman. Pelayanan firmannya dibagi dua kelas. Yang pertama ada kelas Dwi di perpustakaan sama Kak Dinda, dan yang kelas Eka di sini sama Kak Su. Yuk boleh Udi maju aja Udi, biar ini enak. Adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya boleh disiapkan terlebih dahulu dari kitab surat Yakobus. Share screen dulu ya. Bentar ya. Boleh disiapin dulu dari Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 15. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 15. Yakobus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 12 sampai dengan 15. Kalau sudah, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih banyak Bapak buat pagi hari ini. Kami masih dapat bernafas, kami masih diberikan kesehatan, kami masih bisa beribadah juga di tempat ini dalam keadaan baik, tidak kurang apapun. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang kami sampaikan melalui hamba-Mu ini. Bapak, biarkanlah apa yang kami dengarkan, kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinan sertailah hati dan pikiran kami, tutup bungkus hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar bisa memahami apa firman yang akan Kau sampaikan.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sudah dibukakan dari Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Kalau sudah, Kakak akan bacakan Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan yang 15. Judulnya adalah pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, ini adalah firman yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan dengarkan apa sih dari Yakobus 1 sampai dengan yang 12 sampai dengan yang 15 ini. Surat Yakobus ini ditujukan kepada siapa sih? Ya, di ayat yang pertama, ayat yang Yakobus 1 ayat 1, di situ sudah tertulis ya, kalau Yakobus ini menuliskan kepada ke-12 suku di perantauan. Maksudnya apa sih 12 suku di perantauan? Jadi 12 suku di perantauan ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus di sekitar daerah Israel. Jadi di situ ada bermacam-macam kota. Nah, di situ kan ada orang yang sudah percaya. Jadi Yakobus memberikan surat ini kepada orang-orang yang sudah percaya itu. Ya. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya apa kita Yakobus menuliskan surat? Yang pertama, sebenarnya sih surat ini untuk semangat orang Kristen Yahudi yang sedang menderita karena berbagai macam pencobaan yang menguji iman mereka. Kemudian yang kedua, memperbaiki pemahaman yang salah mengenai iman yang mereka yakini. Dan yang ketiga adalah menasehatkan dan membina orang percaya mengenai hidup yang benar dan yang perbuatan yang baik. Jadi tujuan utamanya Yakobus memberitakan atau membuat surat ini yaitu untuk membimbing tutupan ya. Untuk membimbing orang yang percaya kepada Kristus untuk keluar dari kesalahan dan menuju hidup yang benar. Jadi dalam surat Yakobus ini dituliskan banyak sekali kesalahan-kesalahan, tapi kita harus tahu yang benarnya itu seperti apa. Jadi dalam surat Yakobus ini diajarkan tentang kayak menanggung cobaan itu seperti apa, kemudian melawan godaan itu bagaimana, menjadi pelaku firman itu seperti apa, bukan hanya jadi pelaku tapi juga mendengarkan firman, bukan menjadi pelaku aja dan bukan hanya jadi pendengar. Kemudian bagaimana iman yang aktif, juga bukan hanya pengakuan kita, oh kita orang Kristen tapi kita nggak ngapa-ngapain aja. Nah, ada semuanya di surat Yakobus. Tapi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang melawan godaan. Ya, di Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-18. Boleh dibuka dulu Yakobus 1 ayat 12 sampai 18 ya. Kita di perikop ini kan di judulnya aja udah ditulis ya, pengujian dan pencobaan. Nah, apa sih pengujian dan pencobaan menurut KBBI? Pengujian itu berasal dari kata uji, ya, kata dasarnya uji, dan pencobaan berasal dari kata coba. Bisa aku kirim. Jadi pengujian itu berasal dari kata uji dan pencobaan berasal dari kata coba. Kalau dari KBBI sendiri, uji itu adalah tindakan untuk mengetahui pemahaman tentang sesuatu hal. Jadi kayak misalkan aturan, kita tahu kan aturan itu seperti apa, pengetahuan kayak matematika, ilmu pengetahuan, kayak gitu kan kita tahu. Makanya diadakan ujian. Ujian itu apa sih? Untuk mengetahui seberapa paham kita
tentang mata pelajaran itu atau mata yang sedang diujikan, namanya ujian kan. Nah, terus kalau coba ini dari KBBI adalah kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang belum dilakukan sebelumnya, bisa bersifat jahat ataupun yang bersifat baik. Coba. Tapi kalau menurut Alkitab, itu kayak gimana sih? Kalau menurut Alkitab, ujian itu dan uji dan pencobaan ya, itu tuh berbeda. Kalau ujian itu berasal dari Tuhan. Jadi ujian ini kadang-kala kita nggak sadarin, oh ini ujiankah atau pencobaankah ya? Nanti kita akan bahas ya, uji dan pencobaan itu tuh kayak gimana sih? Ujian ini tuh kadang tidak kita sadari dan rasanya itu kayak begitu sederhana, sampai kita nggak tahu ini ujian atau pencobaan. Nah, tapi perbedaannya adalah, kalau ujian itu bertujuan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kalau ujian. Tapi kalau pencobaan, itu bersumbernya dari setan atau dari iblis yang menggoda kita. Jadi pencobaan ini biasanya bersifat yang jahat dan berbahaya buat kita. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, ini akan memiliki dampak yang negatif buat hidup kita atau memiliki sifat yang jelek. Jadi perbedaannya ujian dan pencobaan itu, ujian berasal dari Tuhan, dan pencobaan berasal dari setan atau dari iblis. Contoh dari pencobaan. Adik-adik kelihatan ya yang sini ya, mungkin yang slide depan belum. Contoh pencobaan itu apa sih kan sebenarnya? Pencobaan itu tuh sebenarnya yang kita lakukan kayak perbuatan dari keinginan daging. Apa sih keinginan daging? Adik-adik sering dengar kan keinginan daging itu apa gitu? Tahu nggak keinginan daging apa aja? Boleh adik-adik buka dari Galatia 5, kita buka dulu dari Galatia 5, ayat 19 sampai dengan 21. Oh, di situ ada perbuatan daging. Keinginan daging telah nyata, yaitu Galatia 5, ayat 19 sampai 21. Yuk, kalau yang udah dapat boleh disebutin satu-satu apa aja nih perbuatan daging itu. Ada yang pertama percabulan, kemudian yang kedua kecemaran, yang ketiga hawa nafsu, yang keempat penyembahan berhala, yang kelima sihir, yang keenam perseteruan, yang ketujuh perselisihan, yang kedelapan iri hati, yang kesembilan amarah, yang kesepuluh kepentingan diri sendiri, yang 11 percideraan, yang ke-12 roh pemecah, yang 13 kedengkian, 14 kemabukan, 15 pesta pora, dan sebagainya. Ada 15 lebih nih adik-adik keinginan daging, banyak banget ya keinginan daging. Tapi kalau kehidupan kita sehari-hari kayak gimana sih keinginan daging itu? Misalkan contohnya yang pertama menjadi iri hati. Ini tadi juga ada kan ya tentang iri hati. Apa sih contohnya iri hati? Misalkan kayak teman punya barang baru yang paling baru, apalagi yang kita pengenin nih gitu. Terus ngeliat, ih kok gitu ya, aku juga pengen. Nah, itu ada rasa iri hati. Itu adalah suatu cobaan buat kita. Kalau kita lakuin, kita bisa jadi dosa. Ya, itu iri hati, salah satu contohnya. Kemudian jadi pemarah. Di sini juga dikatakan ada amarah. Ya, kenapa sih dibilang amarah itu marah? Kita jadinya membenci orang. Nah, membenci orang benar apa enggak? Enggak kan ya? Nah, jadi salah satu dari yang namanya pencobaan itu yang berasal dari iblis. Jadi amarah.
kita nggak boleh marah-marah ya, terhadap adik, terhadap kakak, terhadap teman-teman. Nah, kayak gitu amarah. Kemudian jadi sombong. Kan semakin tinggi, semakin merunduk ya, bukan semakin tegak ya. Nah, sesuatu hal yang kita dapatkan prestasi, ranking 1, oh jadinya sombong, aku bisa, nggak usah belajar lagi. Nah, itu juga nggak baik. Kalau kita sombong, Tuhan akan menjatuhkan kita, atau enggak iblis yang akan menjatuhkan kita. Akhirnya jadi apa? Malas belajar. Malas belajar jadinya apa? Gak naik kelas, nilai kita jelek. Nah, jadinya awalnya kita jadi sombong, jadinya kita rendah ya. Nah, kayak gitu. Dan keinginan-keinginan daging yang tadi adik-adik sudah bacakan, 15 keinginan daging dari Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21a. Ya. Jadi ada 15 lebih keinginan daging yang tidak boleh. Atau ini adalah salah satu pencobaan dari iblis. Kita harus tahu ke-15 keinginan daging ini. Harus dihafal ya. Yang paling penting adalah amarah, kepentingan diri sendiri. Aku maunya buat diriku sendiri aja, nggak mau menolong orang lain. Buat apa nolong orang lain? Tuhan Yesus mengatakan itu juga nggak boleh ya. Kita harus tetap menolong orang lain juga. Gitu. Jadi adik-adik jangan pernah untuk sesuaikan dengan keinginan daging. Ya, tapi apa sih gitu? Tapi harus kita lakukan ke-9 buah roh. Kalau contoh ujian, itu apa sih contoh ujian? Ujian ini tuh tadi kan sudah kalian jelaskan, kalau bersumbernya dari Tuhan. Ya. Tujuannya apa sih ujian ini diberikan Tuhan kepada kita? Ini tuh adalah menguji iman kita kepada Tuhan. Tadi sesuai dengan KBBI, itu dijelaskan juga kalau ujian itu adalah menguji kita. Kita sudah tahu aturan itu dan Tuhan menguji kita seberapa kita taat dan setianya kepada Tuhan. Ya, jadi ujian ini tuh bersumbernya dari Tuhan, bukan dari iblis atau dari setan. Nah, Tuhan membiarkan itu terjadi karena itu tuh bisa membuat kita tuh menjadi baik. Kita tidak jadi sombong juga. Tuhan itu tuh baik loh, menyentil kita istilahnya lah. Menyentil kita sudah melakukan kesalahan, Tuhan nyentil. Nah, itulah ujian kita. Dan itu bisa membangun kita menjadi lebih baik, lebih taat, dan lebih setia kepada Tuhan. Jadi, apapun bentuk ujian yang kita alami, itu akan meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, taunya gimana sih rencana Tuhan? Ya, baca Alkitab, baca kitab suci, baca saat teduh, ya. Contoh dari ujian itu apa sih, Kak? Kayak gimana? Tadi kan kita udah belajar ya tentang contoh pencobaan. Tapi ketika kita belajar nih, contoh ujian apa? Bukan matematika ya, contoh ujian ya. Tapi yang contoh ujian adalah jika adik-adik kan masih ada yang offline dan online ya? Atau udah semuanya offline? Online atau offline? Adik-adiknya? Online. Oke, ada yang online berarti ada yang offline. Offline ya. Nah, kalau misalkan kita kemarin ketika online diganggu sama adik, minta main, kalian marah nggak? Atau kadang-kadang orang tua kita lagi serius belajar, masuk kamar, tolong dong angkatin jemuran karena mau ujian. Gimana tuh perasaan kalian? Kesel ya? Marah ya? Nah, itulah ujian. Ya, itu ujian kita. Kita melakukannya, tapi tidak dalam masuk dosa atau maut. Nah, ketika ibadah online, nih yang kemarin bulan lalu kita melakukan ibadah online ya. Nah, apakah adik-adik main game saat online atau benar-benar mengikuti ibadah? Itu ujian loh. Kita mau main game atau mau ibadah nih? Nah, ini HP ya. Ini HP, ini kita pilih mana ya? Kayaknya lebih aman ini deh, lebih enak ini deh. Nah, itu ujian kita. Dipertemukan antara dua kepentingan yang benar-benar penting nih. Mau main game atau mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi ini bisa diletakin dulu ya. Dan kita buka
Alkitab. Nggak rugi kok 1,5 jam untuk mendengarkan firman Tuhan, karena pedoman hidup kita sebagai orang Kristen adalah Alkitab, ya. Jadi kita tetap harus kembali kepada firman Tuhan. Itu contoh dari ujian. Kemudian saat melihat teman yang sedang kesusahan, kita mau nolong nggak? Kayak waktu istirahat ada, kalian istirahat nggak sih kalau offline? Ada jam istirahatnya juga? Atau langsung pulang? Kalau offline, soalnya kakak belum offline. Jadi kakak belum tahu nih, offline itu kayak gimana sih gitu. Kalau di sekolah gimana? Ada istirahat? Ada? Oh ada. Nah, ketika istirahat, teman kita ada yang haus, dan kita punya 2 aqua gelas. Mau kita kasih atau mau kita simpan aja buat diri kita sendiri? Menurut teman-teman atau menurut adik-adik gimana? Atau kita simpan aja nih? Nanti siang aku pasti haus lagi nih. Daripada aku beli, mending aku simpan aja. Gimana menurut adik-adik? Mending disimpan atau mending dikasih? Dikasih ya. Jadi kita tidak akan kok berkekurangan. Tuhan tahu, Tuhan akan memampukan kita kalau kita membutuhkan sesuatu. Kita memberikan itu adalah hal yang baik, ya. Bukan berarti kita memberi jadinya berkekurangan, tapi justru kita memberi, kita akan diberikan yang lebih lagi dari Tuhan, ya. Itu adalah contoh dari yang namanya ujian. Jadi adik-adik semua sudah paham di sini perbedaan dari ujian ataupun pencobaan? Sudah? Oke. Contoh ujian, satu lagi nih, saat teduh. Nah, adik-adik, saat teduh nggak nih pagi-pagi? Yang saat teduhnya pagi siapa? Coba angkat tangan. Atau malam? Malam. Yang lainnya? Malam, Bel. Malam, pagi, siang, sore. Ya, cepatkan. Nah, ini ujian nih. Pagi-pagi, bangun pagi. 15 menit aja yuk kita saat teduh. Kita harus bangun jam 5, kita spare waktu 15 menit aja untuk saat teduh. Kita baca Alkitab kita berdoa untuk memulai kehidupan keseharian kita dilindungi Tuhan. Nah, itulah pentingnya saat teduh, ya. Jadi saat teduh tuh harus kita lakukan. Nah, ini kenapa kita dibilang ujian, kita mau tidur atau mau saat teduh, ya. Yuk besok adik-adik bangun lebih pagi lagi 15 menit aja. 15 menit pagi hari untuk baca saat teduh, ya. Saat teduh berdoa dan meminta pertolongan Tuhan sepanjang hari itu. Nah, dan contoh ujian, menerapkan ke 9 buah roh enggak? 9 buah roh apa aja? Coba adik-adik. Yang ingat apa? 9 buah roh. Apa? Ada desas-desus nih kayaknya nih. Iya, agak kencang yuk. Enggak apa-apa, salah juga kok, nggak apa-apa. Kita di sini semua belajar, kita di sini tahu yang benar dan tahu yang salah. Yang benarnya kayak gimana sih, Kak? Yang salahnya kayak gimana sih, Kak? Nah, kita belajar bersama-sama. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, ya. Jadi ngomong aja, gitu. Oke, buah roh apa? Yang pertama, kasih, betul. Yang kedua apa? Sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran, betul. Yang kelima, kemurahan. Tadi ada yang menyebutkan kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Kemudian yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang kesembilan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, tuh adik-adik udah ingat ya, 9 buah roh. Itu harus diamalkan. Kita memang hafal 9 buah roh, tapi kita amalkan nggak? Yang pertama adalah kasih. Kita mengasihi teman-teman kita nggak? Seperti tadi contoh yang ketiga. Ya, kita mengasihi dengan memberi nggak? Memberi pertolongan nggak? Gitu. Kita memberikan dengan rasa sukacita atau malah kita, kasih aja dengan bersungut-sungut. Nah ya, ini nggak boleh ya. Jadi kita berikan dengan rasa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Ya, ada 9 buah roh. Ya. Oke. Pencobaan itu bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Ya. Tuhan itu nggak akan pernah ngebiarin kita untuk dicobai kecuali dengan tujuan khusus. Kita lihat tadi di ayat yang ke-13, coba adik-adik baca di Yakobus 1 ayat yang ke-13. Benar nggak sih Tuhan tuh mencobai kita? Kan ada ya teman-teman kita yang lainnya, ini adalah cobaan yang diberikan Tuhan pada kita. Ini adalah cobaanku. Sering kan teman-teman, adik-adik ngedengerin itu dari teman-teman yang lain atau dari TV yang suka ngedengerin sinetron, Indosiar tuh, SCTV. Ya, pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Tanya, benar nggak sih pencobaan itu dari Tuhan? Kita lihat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi, apakah pencobaan itu datang dari Allah? Bukan, ya. Pencobaan itu bukan datang dari Tuhan atau dari Allah kita, ya, tapi dari iblis. Tapi kok kita dapat masalah ya Tuhan, kok kita dapat cobaan ya Tuhan. Nah, Tuhan itu menguji kita. Apakah kita tetap setia dengan masalah yang kita hadapi, atau malah kita mengikuti keinginan kita marah-marah, terus kita ada rasa dengkinya, apakah seperti itu? Nah, itulah ujian yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan pencobaan yang menjatuhkan kita atau menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tuhan tidak pernah mencobai kita seperti itu, ya. Dan Tuhan juga tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Tuhan mengizinkan kita, umatnya, untuk dicobai atau diuji supaya umatnya tetap yakin dan percaya dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Tapi Tuhan juga tidak akan mengizinkan masalah itu datang di luar kemampuan kita. Ini ada loh ayatnya adik-adik. Kita coba yuk di 1 Korintus 10 ayat 13. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau yang udah ketemu boleh kakak minta bantuannya membaca. Cuma 1 ayat ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau yang udah boleh dibacakan, boleh minta bantuannya. Pencobaan itu melebihi dari kekuatan kita nggak sih? Yuk, ada yang bisa bantu kakak untuk baca ayat yang ke-13? Oke, boleh yuk. Pencobaan ini adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab kalau setia dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepada jalan keluar hingga kamu tetap menangguhnya. Terima kasih ya, Bel. Ya, Tuhan memberikan pencobaan kepada kita adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Halo, biasa loh gitu. Tuhan nggak akan memberikan pencobaan atau ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita. Tuhan memberikan masalah kepada kita memberikan masalah kepada kita, itu kita bisa untuk menyelesaikannya. Makanya kita nggak boleh putus asa dengan masalah yang kita hadapi. Contohnya, masalahnya apa sih Kak kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ngerjain PR? Matematika, tuh bisa nggak? Kadang-kadang kita bingung ya, matematika, IPA gitu kan, yang bagian-bagian materi fisika yang kayak gitu, biologi, ya mungkin adik-adik ada yang suka ya. Tapi kalau kakak sendiri, kakak susah ngerjain matematika. Nah, kalau waktu itu kenapa sih harus ada matematika gitu? Nah, tapi Tuhan tuh memberikan masalah itu, masalah yang kecil kan, masalah yang sepele. Tapi ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bantu aku yuk untuk bisa memahami matematika ini. Nah, Tuhan akan membantu kita untuk mengerti pelajaran matematika itu. Nah, tetap setia dan taat kepada Tuhan,
ketika kita memiliki masalah. Jangan malah kita meninggalkan Tuhan, udah nggak mau belajar juga. Itu juga sama aja kita meninggalkan Tuhan. Nggak mau belajar, males, capek, simpan aja, terus nggak kerjain PR aja, besoknya nilainya jelek. Yang rugi juga kita kan, kita masuk dalam dosa juga kan, bersungut-sungut, kok gini sih, mau jadi marah. Akibatnya. Jadi kita pikirkan juga akibatnya ke depan, apakah ini dosa apa enggak. Jadi dalam setiap ujian yang datang ke dalam hidup kita, Allah akan tetap setia. Allah akan menyediakan jalan keluar bagi masalah itu. Kita nggak pernah sendirian kok untuk menghadapi masalah. Ada Tuhan yang menyertai kita. Yakin ada Tuhan. Nah, itu tadi salah satu dari kita bersaat teduh. Tuhan tuh ada loh dalam hidup kita. Tuhan tuh dekat sama kita. Kalau kita memanggil atau berkomunikasi sama Tuhan, Tuhan tuh tidak sejauh doa yang kita hanya doa aja. Kita kenal Tuhan hanya doa aja, enggak. Misalkan dalam gini, Tuhan tolong sertai aku dong. Tuhan aku takut, Tuhan aku cemas. Tuhan tolong, di depan itu kayaknya ada orang yang gak bener deh. Nah, Tuhan tuh dekat loh seperti itu. Bukan hanya doa, Tuhan aku mau makan, berkati makanan ini, amin. Tidak seperti itu ya, adik-adik. Nah, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia dengan segala situasi apapun. Permasalahan yang dihadapi sama adik-adik ataupun sama kakak-kakak, kita tetap harus setia dan mengandalkan Tuhan. Ya, ini ada satu film cerita pendek mungkin ya. Kita akan saksikan sebagai penutup dari firman kita. Jadi adik-adik sudah paham ujian itu apa dan pencobaan itu apa? Jadi ujian itu tuh menguji ke-9 buah roh kita. Ujian. Kalau pencobaan itu adalah perbuatan daging kita. Kita sesuai nggak sih dengan keinginan daging kita? Apakah ini keinginan daging kita? Nah, keinginan daging apa? Amarah yang tadi ya, yang 15 dan lebih. Kalau yang buah roh, 9. 9 aja, 9 loh, dibandingkan 15. Ayo, 9 yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi perbedaannya ujian dan pencobaan. Dan Tuhan tidak pernah untuk mencobai kita. Tuhan tetap setia, dan kita hanya diuji sama Tuhan. Seberapa kita dalam setianya kita kepada Tuhan. Adik-adik ya, untuk penutupnya kita akan lihat filmnya ya. Hey! Ha!
Yesus mengasihimu dan mau memulihkan hatimu yang luka. Ketika kita ada masalah, kita jadinya terluka. Nah, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan kita, kita bisa menyembuhkan orang lain juga tanpa dan kita juga disembuhkan. Ya, jadi kembali lagi kepada Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, karena Tuhan itu juga yang memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Oke, adik-adik, dan setiap masalah yang kita hadapi itu mendewasakan kita semakin lebih dewasa lagi. Ya, jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetap taat dan setia. Ingat, masalah itu ada untuk menguji kita dan menjadi kita lebih dewasa lagi. Adik-adik mau nggak sih jadi orang dewasa? Orang lebih dewasa ya, bukan orang dewasa. Tapi orang lebih dewasa. Apa sih orang lebih dewasa tuh kayak orang lebih bijaksana, orang yang memahami lebih wise, bijaksana, tahu baik dan buruknya, tutur katanya juga baik, gitu. Ya, jadi adik kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencerminkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tetap taat dan setia. Caranya apa? Saat teduh, bangun lebih pagi lagi. Adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Yang adik-adik yang di Zoom nih, ini kakak stop share ya. Ada Junior ya, ada Ray, ada Felix, ada Samantha, ada Kiki. Halo semua yang di Zoom, adik-adiknya juga nih, teman-teman kita ya. Halo. Ya, sudah paham semuanya yang di Zoom juga? Teman-teman online dan teman-teman offline. Ya, kita ada hybrid soalnya ya, ada online dan offline ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dalam doa. Mari kita doa. Bapak yang baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarkanlah apa yang sudah kita dengar pada hari ini, pada pagi hari ini tentang ujian maupun pencobaan, kita tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kita meskipun masalah yang kita hadapi. Tapi Tuhan, ajari kami juga untuk tetap setia, tetap taat kepada Engkau, agar masalah yang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan bergabung dengan teman-teman yang lain. Tetap jaga kami, tetap lindungi kami dimanapun kami berada. Ampunilah dosa yang telah kami lakukan selama kami mendengarkan tadi. Mungkin kami masih berpikiran hal-hal yang lain. Ampunilah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Karena tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan ya dari kelas Dwi dan juga kelas TK. Nah, kakak kan tadi di kelas Dwi, jadi kakak mau coba tanya yang di kelas Eka, terutama yang di Zoom nih, ada siapa aja? Ada Ray, ada Junior,
Samantha sama Kiki boleh buka kameranya. Ada Felix juga. Boleh open cam dong biar kita bisa lihat semua. So, kakak mau dengar dari Ray deh. Tadi di kelas Eka dapat apa sih? Ada di Ray. Ada, Kak. Oke, tadi di kelas Eka Ray dapat apa sih? Ray? Harus sabar dalam menghadapi pencobaan. Oh, oke. Harus sabar. Ada lagi mungkin ada yang mau nambahin mungkin Kiki atau Samantha? Gak ada. Kiki mungkin mau nambahin Ki. Tadi dapat apa aja Ki? Jadi intinya tuh harus mengikuti 19 buah roh untuk dapat menghadapi pencobaan dan ujian. Oke, terima kasih Ki. Jadi kata Kiki, kita tuh harus mengikuti buah-buah roh ya supaya bisa menghadapi pencobaan dan ujian. Oke, sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan dari Bina Bakti 277, firman Allah sudah kau dengar. Kita mau kasih doa syafaat. Untuk doa syafaat dipimpin oleh Kak Dinda. Silakan, Kak. Jadi ada yang mau didoakan? Apa? Seleksi Capaska. Aku tak lupa. Pascal tadi kelas 3 apa? Terus seleksi Capaska. Terus ada lagi yang lagi ujian nggak? Yang lagi ujian? Yang di Zoom? Ada nggak? Kalau ada, komen aja ya. Chat, ada lagi? Tidak ada? Pokok keduanya apa sih, Kak? Hah? Boleh. Tapi pokok keduanya ada nggak, Pak? Bangsa dan negara. Gereja ya? Gereja. Oke.
Kalau mau minta tolong ditemenin satu adik klien boleh ya. Apa ya? Jangan langsung pada nggak mau lihat kakak gitu dong. Langsung ada ke kakak layan. Janganlah adik klien ya. Kak Celi ada saran nggak Kak? Adik kliennya siapa? Ayo, siapa yang mau? Apa ya? Gak ada yang mau? Kalian kenapa menusuk? Abigail. Abigail katanya. Abigail pilihan Kak Celi. Dek, temenin kakak. Doa untuk dikit aja kok, nanti kakak yang doain sih. Yuk. Abigail ya. Masa negara Indonesia, Baca aja deh. ini dek. Cuman berdoa dikit aja. Yuk. Ayo. Ya. Masa harus dijemput ya. Sini dek. Doa bentar. Oke. Nah, mulanya tak tidak benar. Apa ya? Kak Bintang, tunjuk lagi dong Kak Bintang. Siapa Kak Bintang? Siapa Aldi? Lodri. Dek, temenin kakaknya. Ya, mendadak semuanya batu. Ya. Ya, jadi lebih dulu yang doa baru kakak. Oke, adik-adik dan kakak semuanya, kita akan doa syafaat yang di Zoom juga kedengeran ya. Oke, ya, silakan Lodri. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini. Terima kasih atas firman-Mu. Sekarang kami akan doa syafaat. Berkati Tuhan gereja kami supaya dapat lebih berkembang lagi dan cukupkan kebutuhan semua gereja kami Tuhan. Berkati juga sekolah kami supaya bisa lancar. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, Tuhan yang boleh memberkati bangsa negara kami ini di tengah setiap pergumulan yang ada ya Tuhan. Di setiap permasalahan, pencobaan yang ada yang dialami oleh negara kami ini Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang saat ini masih ada Tuhan. Bahkan muncul varian-varian baru ya Tuhan yang lebih ganas lagi Tuhan. Tapi kami yakin percaya pertolongan-Mu ada pada kami. Tuhan Yesus akan menjaga, melindungi kami sehingga kami boleh terhindarkan dari virus-virus yang ada ini ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang dinyatakan positif terkena COVID-19. Tolong Tuhan, Tuhan Yesus yang boleh memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi para tenaga medis. Tolong Tuhan Yesus yang boleh memberkati mereka untuk bisa melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan benar. Dan Tuhan Yesus boleh memberikan kesehatan yang baik ya Tuhan bagi mereka, agar mereka boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang ada dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, dari yang pusat bahkan yang ke daerah sekalipun Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh memberkati. Berikan hikmat kebijaksanaan-Mu bagi para pemimpin kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan amanat rakyat dengan baik. Mereka boleh dengan sungguh-sungguh memerintah negara kami ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami, kiranya itu semua boleh berguna baik untuk kami sebagai bangsa Indonesia ya Tuhan. Di antaranya ada kebijakan-kebijakan untuk vaksinasi ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh bantu melancarkan segala sesuatunya untuk seluruh warga Indonesia boleh menerima vaksin ya Tuhan, baik itu vaksin dosis pertama, kedua, ataupun ketiga ya Tuhan. Kiranya mereka yang sudah layak untuk boleh menerima vaksin, boleh segera divaksin ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk
kami sebagai warga negara ya Tuhan, kami boleh menjadi warga negara yang taat, yang patuh pada pemerintahan yang ada. Kami boleh taat menjalani protokol kesehatan yang ada ya Tuhan, untuk boleh menjaga diri kami sendiri dan orang lain. Tolong Tuhan, Tuhan Yesus yang boleh memulihkan bangsa dan negara kami ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk persekutuan teruna. Tolong Tuhan yang boleh memberkati ya Tuhan persekutuan kami ini. Kiranya keberadaan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami sebagai adik-adik layan maupun kakak-kakak layan boleh bersatu hati ya Tuhan untuk boleh terus memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya dengan persekutuan ini Tuhan, baik itu adik layan maupun kakak layan, kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program kerja yang ada di persekutuan teruna ini. Tolong Tuhan Yesus yang boleh memberkati, apabila Tuhan berkenan, ini semua boleh dilakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Walaupun memang pada saat ini kegiatan kami masih serba terbatas ya Tuhan, tapi kami tetap doakan segala sesuatunya ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah adik-adik Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh berikan hikmat kepintaran bagi adik-adik Tuhan, hingga boleh menjalani kehidupan sekolah mereka dengan baik ya Tuhan. Mereka boleh mengikuti setiap pelajaran yang ada dengan baik. Apapun itu yang mereka hadapi, baik itu ulangan harian maupun ujian semester, mereka boleh dilancarkan segala sesuatunya ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh memberikan itu semua kepada mereka ya Tuhan. Dan juga untuk kakak-kakak layan, baik itu dalam sekolah mereka, dalam studi, baik itu perkuliahan mereka ataupun pekerjaan mereka, dalam setiap kegiatan mereka Tuhan, dalam pelayanan pun, tolong Tuhan Yesus yang boleh memberkati. Kiranya apapun itu yang menjadi rencana dari kakak-kakak layan maupun adik-adik layan, Tuhan Yesus yang boleh memberikan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Mungkin ada keluarga kami yang terdampak akibat COVID-19 ini. Tolong Tuhan Yesus yang boleh memberkati keluarga kami lebih lagi Tuhan. Berkati siapapun itu anggota keluarga kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi keluarga yang lebih taat lagi kepadamu ya Tuhan. Limpahkan rezeki berkat-Mu atas keluarga kami ya Tuhan. Terlebih kiranya Tuhan Yesus yang boleh ajarkan kami untuk boleh menjadi saluran berkat bagi sekeliling kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk adik layan, untuk teman kami Edo ya Tuhan, yang akan mengikuti seleksi Capaska. Tolong Tuhan Yesus yang boleh berkati. Apabila memang Tuhan berkenan Edo untuk boleh diterima ya Tuhan, mengikuti hal ini, tolong Tuhan Yesus yang boleh lancarkan segala sesuatunya ya Tuhan. Edo pun boleh berdoa terus kepadamu ya Tuhan, dan melakukan usaha-usaha agar ia boleh diterima ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, masih banyak hal-hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami yaitu percaya Tuhan Yesus Maha mengetahui hati dan pikiran kami. Namun kiranya Tuhan Yesus yang boleh terus mengajarkan kami untuk boleh berdoa, menyampaikan segala sesuatunya di dalam doa ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Ya, terima kasih Kak Dinda dan juga untuk doa syafaatnya. Sekarang kita akan memberikan persembahan untuk adik-adik yang di Zoom. Persembahannya bisa menggunakan QR code yang sudah ditampilkan di layar. Itu nanti di belakangnya dikasih kode unik 2 ya. Jangan lupa, jadi misalnya 10.000 jadi 10.002.
Oke, jadi sekarang kita mau mengangkat ujian untuk persembahan dari PKD 146 bawa persembahan. Dan sekarang adik-adik semuanya berdiri ya. Mari kita satu dalam doa. Masih Tuhan untuk di kali ini Kau sudah mengizinkan kami untuk berkumpul bersama, memberi sedikit dari harta kami Tuhan untuk persembahan ini. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi kami dan gereja kami dan hanya untuk memperluas kerjaan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini yang telah dibagikan oleh Selin dan Kak Dina. Kiranya Kau menuntun mereka dari segala aktivitas mereka dan Kau memberkati mereka dalam semua pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih syukur. Ya, terima kasih ya Nah, sekarang kita mau jangan dulu duduk. Duduk dulu. Oke, adik-adik semuanya yang ada di sini juga, suara kakak terdengar ya. Oke, untuk kuartal senak kita hari ini, minggu depan kita ibadahnya via Zoom ya. Kita tidak onsite, jadi 2 minggu pertama itu, pertama dan minggu kedua itu kita bisa onsite juga, nanti ada di Zoom juga. Tapi minggu ketiga sama keempat kita akan via Zoom ya. Jadi minggu depan kita bertemu di Zoom ya. Jadi tetap mengikuti ibadah ya adik-adik, sama seperti kita ada di sini meskipun kita via Zoom. Dan hari ini kita kedatangan adik kita baru, siapa ya? Boleh ke depan sini deh. Ya. Oke, gitu deh. Boleh dikenalin namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Renaldi Pramutaguswara, biasa dipanggil Renaldo.
Sekolahnya di mana, Dek? SMA 20. SMA 20 kelas? 10. Kelas 10. Oke ya. Selamat datang Renaldi. Nah, untuk itu kita akan nyanyi Iskut ya. Kita akan nyanyi Iskut, yuk boleh berdiri. Adik-adik semua. Kita akan nyanyi Iskut ya. Yang di Zoom juga ya. Oke, adik-adik yang lain, demikian wacana kita. Jangan lupa kita minggu depan via Zoom ya. Oke, nanti ke depannya kalau pakai gerakan, nyanyinya adik-adiknya ikutin ya. Anteng banget, diem tangannya. Oke ya. Oke, terima kasih ya Tristan. Oke, terima kasih kan. Selamat datang juga untuk Renat. Adik-adik semuanya masih tetap berdiri dan kita akan nyanyikan lagu tersebut dari Kidul 530 mau berjalan menuju semangat. Dan itu tepuk tangan dong. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sudah menyertai kami selama kami ibadah Persekutuan Teruna. Biarkanlah apa yang sudah kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kembali ke rumah kami masing-masing, kembali ke dalam kegiatan kami seharian, tim sertai kami selalu, dan pertemukan kami kembali minggu depan di ibadah Persekutuan Teruna melalui online. Berilah kami kekuatan dan kesehatan agar kami dapat bertemu kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Yang di Zoom open cam dulu ya, kita foto dulu ya. Open cam ya.